tapi teman-teman tawarkan misalkan palu gitu ya, diterima gak sama puskesmas? Enggak, karena puskesmas butuhnya pulpen. Sedangkan yang teman-teman citrakan, teman-teman itu adalah palu gitu ya. Jadi teman-teman juga harus tahu, misalkan minatnya gizi klinis, maka citrakan diri teman-teman adalah orang yang menyukai hal-hal berbau gizi klinis gitu ya, kayak NCP. Kemudian teman-teman bikin tulisan-tulisan terkait diet di website, bikinlah website, bikinlah tulisan di mana di Kompasiana atau apa. Jadi citrakan diri teman-teman, oke? Jadi nanti biasanya puskesmas juga pas ada lamaran, siapa nih? Adisti, misalkan Adistia. Coba cari, searching di Google misalkan. Nah, dicari nih, tak, oh Adisti itu gini-gini bagus. Ini ada yang terkait dengan misalkan jadi pernah pembicara tablet tambah darah misalkan. Atau misalkan terbaik antropometrinya. Nah, itu biasanya diprioritaskan. Coba deh sekarang teman-teman adik-adik buka di Google, tuliskan nama lengkap teman-teman atau adik-adik apa yang muncul gitu ya. Oke, coba aja diketik namanya. Apakah munculnya seperti apa di Google itu ya? Kalau misalkan ada nggak yang di Google-nya muncul Facebook aja, Facebook, terus di bawahnya bekerja PT Mencari Cinta Sejati gitu ya? Ada nggak yang masih kayak gitu? Itu jangan sampai kayak gitu lagi ya. Nanti kan dicari Facebook, namanya masih nama-nama yang apa yang dulu yang alay-alay gitu ya. Misalkan Adisti si Mutea, misalkan Adisti si Gelistea, itu masih nama-nama alay, jangan sampai ya. Jadi kalau bisa ketika diklik nama kita itu udah langsung nama kita lengkap gitu ya. Minat kita misalkan gizi masyarakat itu udah ada gitu ya. Tulisan kita misalkan terkait NCP, diet atau apapun gitu. Jangan sampai cuman muncul Facebook aja gitu di bawah tidak diketahui gitu ya. Jangan sampai kayak gitu adik-adik ya. Harus personal branding dulu. Nanti besok akan dijelaskan ya waktu workshop ya, personal branding. Selanjutnya ijazah. Nah, ini yang paling penting, ijazah teman-teman. Jangan sampai teman-teman tidak punya ijazah ketika lulus kuliah ya. Ya, itu ijazah paling penting. Kedua, STR. Ketika teman-teman sudah punya ijazah, STR tidak kalah penting untuk bekerja di puskesmas ya, wajib. Nah, jadi teman-teman harus punya ijazah dan STR. Itu adalah senjata minimal untuk bekerja di bidang gizi masyarakat. Siap? Kang masih bingung katanya. Saya masih harus istikharah nih katanya. Silahkan ya, jangan sampai coba-coba ya ketika udah masuk ke gizi masyarakat. Kang, saya mah ternyata minatnya gizi klinis nih. Udah masuk gizi klinis. Kang, ternyata saya jiwanya bukan di gizi klinis nih. Saya jiwanya di gizi industri, misalkan pindah lagi kerjanya. Jangan sampai kayak gitu ya, adik-adik. Jangan sampai pindah-pindah kerja. Karena kalau coba-coba itu malah merusak adik-adik kita yang nanti mau lulus. Ada rekam jejak gitu ya. Si lulusan gizi Bandung mah risennya cepet misalkan. Saya nggak mau lagi nih nerima dari gizi Bandung gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Next. Selanjutnya teh, Akang Teteh, mohon bantuannya. Nah, next. Selanjutnya aja. Nah, saat bekerja di puskesmas, ketika teman-teman sudah masuk gizi masyarakat puskesmas, apa aja sih yang harus teman-teman siapkan ya? Jangan sampai ketika teman-teman ke puskesmas, bingung saya teh harus ngapain ya? Tiba-tiba kalau yang udah PKL di puskesmas pasti ngalamin. Saya ditempatinnya di pendaftaran, Kang, nih. Terus tiba-tiba saya ditempatinnya di obat gitu ya. Jangan sampai kita bingung gitu. Apa yang harus kita lakukan di puskesmas gitu ya. Yang pertama, ketika teman-teman di puskesmas itu teman-teman harus punya SK dulu, surat keputusan dulu ya. Apakah teman-teman ini sebagai apa? Oke, jadi yang paling pertama adalah yang harus teman-teman tanyakan adalah SK saya apa gitu. SK saya mana? SK saya sebagai apa ya? Jangan sampai teman-teman SK-nya ahli gizi tapi pekerjaannya obat. SK-nya teman-teman ada ahli gizi tapi di pendaftaran ya.
Jangan sampai salah tempat gitu SK-nya ya. Itu SK-nya apa sebagai apa. Karena SK akan mempengaruhi tugas pokok teman-teman. Ya, nanti akan ada tugas pokok sama uraian tugas. Jadi ketika SK sudah dapat, teman-teman akan dibekali uraian tugas. Ini loh kerjaan teman-teman di puskesmas gitu. Nah, kan sekarang kebayangnya teman-teman di puskesmas apa coba adik-adik? Kerjanya nyantai ya, datang siang, pulang cepet gitu ya. Nah, sekarang tidak lagi ya, teman-teman. Sekarang udah eranya benar-benar era-era ASN yang berakhlak ya. Jadi ketika teman-teman itu datang harus tepat waktu karena ada fingerprint sekarang. Kemudian pulang juga harus tepat waktu karena ada fingerprint juga. Terus setiap laporan harus ada foto ya. Jadi nggak kayak dulu lagi puskesmas. Jadi teman-teman di sini harus betul-betul menyelesaikan uraian tugasnya. Kita punya 23 indikator yang harus dicapai oleh teman-teman ya. Nanti akan ada fotonya. Kemudian next. Nah, teman-teman ini adalah gambaran ketika kita bekerja di puskesmas dengan foto ya. Pertama adalah kita punya apel pagi. Setiap hari, setiap pagi, atau mungkin seminggu sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang setiap hari ya. Teman-teman itu akan melaksanakan apel pagi ya. Di apel pagi ini akan disampaikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang terdekat, misalkan seperti intervensi stunting ya. Terus kemudian ada pemantauan status gizi. Nanti teman-teman akan melaporkan ya di apel pagi ini kepada Pak Kapus ya. Nanti Pak Kapus yang menyampaikan ke teman-teman lintas program kayak gitu ya. Selanjutnya setelah apel pagi biasanya ahli gizi puskesmas ngapain sih? Nah ini terjun ke lapangan teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman bekerja di puskesmas, teman-teman bakal punya jadwal posyandu ya. Jadi teman-teman punya jadwal posyandu dan itu harus dikunjungi teman-teman posyandunya ya. Misalkan teman-teman punya areanya 10 desa. Nah, dalam 1 bulan 10 desa itu harus terkunjungi ya. Walaupun tidak semua posyandu tapi minimal 10 kali kunjungan ya ke posyandu dalam 1 bulan kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bukan berarti ahli gizi itu harus selalu nimbang ya, setiap ada balita ditimbang, tetapi teman-teman di sini lebih ke sebagai pemantau yang memantau kegiatan dari pemantauan status gizi, apakah sudah betul cara nimbangnya kadar itu ya, apakah sudah betul cara ngukur tinggi badannya ya. Jangan sampai dikira-kira tapi nyata gitu ya. Kadang-kadang dikira rata, ini jangkungnya segini mah mirip anak saya nih 1 meter lah gitu ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Masih ada nggak yang suka nebak-nebak nih? Ahli gizi nggak boleh nebak-nebak ya. Ini jadi ahli gizi itu minimal punya timbangan di rumah tuh, punya timbangan, punya metlin teman-teman ya. 2 itu minimal ya harus punya di rumah, timbangan digital sama metlin gitu ya, buat ini kalau di masyarakat tuh ya. Next, ini ya laporan EPPGBM. Di sini siapa yang belum tahu EPPGBM angkat tangan? Angkat tangan. Wow, banyak yang angkat tangan belum tahu ya. Nah, teman-teman, ini adalah aplikasi wajib ya. Jadi mudah-mudahan nanti kampus juga akan mengagendakan atau memasukkan ya EPPGBM ke aplikomnya di kampus. Kenapa? Karena EPPGBM sekarang udah menjadi aplikasi wajib di puskesmas. Jadi teman-teman ahli gizi yang mau lulus nanti harus udah tahu nih EPPGBM ya. Nah, di sini habis memantau, kita akan langsung mengentrikan ke EPPGBM. Setiap bulan, teman-teman, bayangkan setiap bulan kita ngentri di EPPGBM. Ya, setiap bulan. Nah, selanjutnya, setelah kita masukkan ke EPPGBM, kan muncul tuh yang stunting siapa, berapa banyak, yang gizi buruk siapa, berapa banyak. Nah, tugas kita belum selesai sampai di situ, teman-teman. Nanti teman-teman harus ke lapangan mencari penyebab determinan masalah gizi, ya. Jadi harus mencari penyebab masalah gizi.
Jadi kenapa sih anak ini stunting? Kenapa sih anak ini gizi buruk gitu ya? Nanti harus dicari ke lapangan ya, bersama lintas program. Jadi nggak hanya sendirian ya, ada dari Keslingnya, ya ada dari KIA-nya, kemudian ada dari Promkes-nya, nanti bareng-bareng kita ya. Next. Kemudian ini pemantauan garam beriodium ya. Ini masih ada, masih harus dilaksanakan ya, karena ini menjadi indikator juga. Next. Penyuluhan sama konseling nih, jika ada teman-teman yang passionnya, saya mah Kang tukang penyuluhan nih, senangnya penyuluhan tiap hari ya, ceramah tiap hari di kelas teh ya. Nah, berarti teman-teman ini cocok nih di gizi masyarakat ya. Yang kalau yang senang ngomong, senang penyuluhan, ini cocok di gizi masyarakat. Oke, next. Nah, teman-teman, ketika sudah dicari penyebabnya, kita intervensi ya, kita obati masalah-masalah gizi tersebut. Kita akan bagikan nih, ada PMT biskuit, bumil, pemulihan, vitamin A, obat cacing ya teman-teman. Jadi nanti tugas teman-teman habis ditemukan penyebabnya lalu diintervensi sesuai dengan masalahnya. Misalkan butuhnya makanan nih, jadi teman-teman kasihnya PMT. Oh ternyata butuhnya ini mah karena pola asuh, berarti perlu edukasi atau penyuluhan. Jangan sampai masalahnya adalah karena asupan makan, kurangnya asupan makan ataupun akses ke makanan, teman-teman malah diceramahi orangnya gitu ya, atau nggak akan masuk keluar telinga kanan, masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya, karena saya sebenarnya yang mereka butuhkan makanan, tapi teman-teman kasihnya ceramah edukasi gitu ya. Nah itu biasanya kurang tepat ya intervensinya. Jadi kalau bisa intervensinya makanan. Nah kalau sudah makanan baru dikasih edukasi. Jangan sampai salah intervensi juga. Selanjutnya ahli gizi masyarakat itu ngapain sih? Next. Ya, next. Ini yang ngasih PMT ya, masih ngasih PMT. Ini distribusi PMT ya. Jadi kita akan distribusikan. Nah, kita juga akan memberikan tablet tambah darah teman-teman ke anak sekolah sama bumil cake ya. Pokoknya di gizi masyarakat itu everyday, setiap hari adalah kegembiraan. Kenapa? Karena teman-teman kapan lagi bisa bekerja sambil healing gitu ya, sambil jalan-jalan ke sawah ya, ke sekolah-sekolah, terus lihat jajanan ya, cimol, cireng, kan kapan lagi gitu kerja sambil liatin gituan ya. Nah, bilangnya mah buat sampel, mau dicek, padahal mah buat dimakan cimol teh ya. Modus itu mah ahli gizi, kan ahli gizi kalau jajan harus hati-hati ya, karena dicontoh. Misalkan ada yang kita nasihati makannya harus gizi seimbang. Kemarin bapak ge belina cireng, dia nanya, kemarin bapak ge belina seblak level tilu deh, negenya level 10. Jangan sampai kayak gitu, dicontoh ya. Jadi ahli gizi itu kalau jajanan terlarang kayak micin, itu kayak udah harus transaksi sembunyi ya, sembunyi gitu ya. Karena kita dilihat gitu ya, dicontoh ahli gizi itu. Next. Nah ini penyuluhan ya, penyuluhan juga nggak hanya ke masyarakat, ke anak sekolah juga ya. Itu paling seneng tuh, happy banget kalau kita ke sekolah tuh ya. Nih next, vitamin A ya. Vitamin A ada yang tahu bulan apa aja di kolom chat? Ada yang tahu bulan apa aja? Vitamin A Februari dan Agustus. Nah ini sudah betul ya. Ini kayaknya calon-calon ahli gizi masyarakat nih. Jangan sampai teman-teman taunya vitamin C ya, vitamin C setiap hari. Vitamin C, vitamin cinta setiap hari ya. Vitamin A juga harus tahu. Next. Nah ini teman-teman inovasi ya. Jadi jangan lupa ahli gizi masyarakat juga harus punya inovasi ya. Nah jangan sampai teman-teman tidak punya inovasi sama sekali. Jadi dari sekarang di kampus nih, teman-teman harus udah punya inovasi apa aja gitu ya. Jangan sampai teman-teman pulang itu
misalkan lulus itu tanpa dikenal gitu ya, misalkan nanti ke dosen, Pak kenal sama Adistia, Adistia teh yang mana ya, itu loh Pak, nah, yang suka remedial NCP, oh remedial gitu ya, jangan sampai teman-teman dikenalnya yang jelek-jeleknya ya. Nah sekarang akan coba tanya deh, coba dicek ya, dites, di chat ya nanti. Dosen yang kalau misalkan ada yang nguap suka ditiruin siapa? Kalau ada mahasiswa yang nguap, dosennya langsung ikutan nguap. Siapa? Kalau ada yang nguap, misalkan ya, akan contohin, nah si Pak dosennya itu suka, langsung gini ikutan. Ada yang tahu nggak? Pak Dadang tuh. Nah itu teman-teman, ya ini namanya berarti Bapak Dadang itu udah personal branding juga itu ya. Jadi teman-teman mengetahui Pak Dadang kalau misalkan kita nggak boleh nguap kalau lagi belajar, ya harus fokus kayak gitu. Nah jadi teman-teman ingin dikenal oleh kita seperti apa, dimulai dari sekarang ya, dimulai hari ini, tidak ada kata terlambat ya. Jangan sampai tadi ketika lulus teman-teman ini gitu ya, nggak dikenal sama sekali. Oke, next. Ini ya, next. Nah, ini Lokmin ya. Ini rapat ya, setiap 3 bulan kita lintas sektor bareng camat, kepala UPT, dan lain-lain. Terakhir, berubah. Nah, belajar dari Nokia ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman terlena di zona nyaman gitu ya. Ah, tenang aja, Poltekkes Bandung mah terbaik, terkenal, lulusannya cepat kerja. Ya, padahal teman-teman, sekarang saingan kita itu banyak ya. Di Bandung sendiri ada Stiki Immanuel, kemudian di Jawa Barat kita ada Tasik ya, Poltekkes Tasik, baik itu yang Tasik Malayanya sama Cirebonnya. Terus di Purwakarta sudah ada jurusan gizi juga. Nah di sini ya yang akan pengen kasih quote terakhir adalah, belajarlah dari Nokia. Nokia itu karena tergerus zaman hingga akhirnya dia tidak bisa mengimbangi kondisi yang sekarang Android. Jadi teman-teman jangan sampai walaupun kita lulusan Gizi Bandung ya, tetap harus bisa mengikuti kebutuhan bidang kerja gizi yang terbaru gitu. IT, personal branding itu menjadi wajib sekarang ya teman-teman. Oke, siap? Jangan sampai kayak Nokia. Oke, siap? Oke, siap ya. Akang percaya ya, kami percaya dari akang-akang alumni bahwa generasi muda ahli gizi seperti adik-adik ini yang sekarang lagi ikut Zoom itu akan selalu melampaui kami para pendahulunya ya, yang udah tua ini gitu ya. Oke, yang dulu cuman kenal Facebookan itu di lab komputer ya. Oke, itu saja mungkin ya. Terakhir, hatur nuhun kasadayana, hapunten bila aya kalepatan. Oke, bila ada pertanyaan dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Suratman untuk pemaparan materinya yang amat sangat menarik ya mengenai gizi masyarakat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Kang Teteh dan rekan-rekan semua bisa jadi lebih tergambarkan mengenai apa saja sih tugas ahli gizi kalau kita memilih untuk berkecimpung di bidang gizi masyarakat. Baik, Akang Teteh dan rekan-rekan semua, untuk pertanyaan, apabila ada yang mempunyai pertanyaan mengenai pematerian kita pada hari ini, mungkin boleh diketik ya di kolom komentar berdasarkan format yang telah disediakan oleh Akang Teteh panitia. Boleh dilihat dan boleh ditujukan berdasarkan bidang gizi yang Akang Teteh dan teman-teman minati atau yang ingin ditanyakan. Baik, untuk hari ini kita akan lanjut ke pemateri yang kedua, karena tadi kita sudah bahas mengenai gizi masyarakat, sekarang kita akan bahas mengenai gizi klinis. Jadi untuk mengefektifkan waktu, boleh kepada Teteh Dekdok untuk dibantu share screen mengenai kurikulum vitae dari pemateri kita yang kedua.
Baik, terima kasih banyak Teteh Dekdok. Untuk pemateri kita yang kedua, ini akan ada pemaparan mengenai gizi klinis dari Ibu Irna Herawati, seorang nutrisionis yang bekerja saat ini di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta. Saat ini berada di Polipediatrik. Nah, untuk alamat atau domisili dari Ibu Irna ini saat ini adalah di Ciamas Bogor. Untuk pengalaman bekerjanya ini ada sebagai QA and QC di Halto Food, Catering dan juga Bebek Uding. Di sini juga ada sebagai ASN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebagai dietitian penyelenggaraan makanan, dan juga sebagai dietitian di beberapa poli. Lalu juga ada pengalaman organisasi dari Ibu Irna Herawati ini, dan menariknya ternyata Ibu Irna merupakan alumni dari Himagizi Bandung, dan spesifiknya itu di divisi minat dan bakat, juga mempunyai interest atau minat di basketball, juga sebagai pengurus di ASDI DKI Jakarta dan bagian dari Iluni Gizi Bandung sebagai Ketua Departemen Kominfo. Baik, ini juga ada beberapa riwayat pendidikan dari Ibu Irna, diantaranya yaitu D2 Gizi Poltekkes Kemenkes, dan juga melanjutkan studi di S1 Teknologi Pangan Unpas, serta S1 Gizi di Universitas MH Tamrin Jakarta. Baik, terima kasih banyak kepada Teteh Dekdok yang sudah menayangkan kurikulum vitae untuk pemateri kita yang kedua mengenai gizi klinis. Pertama-tama kita, seperti biasa, kita sapa dulu pemateri kita yang kedua ini. Halo, selamat pagi Ibu Irna. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Teh. Baik, selamat pagi Bu Irna. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk meluangkan waktunya di pagi hari ini Ibu untuk acara ini juga dari Himagizi Bandung. Oke, terima kasih. Ini langsung saja atau ada sisa dulu? Baik, mungkin kita untuk mengefektifkan waktu kita langsung saja. Langsung aja ya Bu ya. Oke, saya izin share screen aja ya kalau gitu ya. Baik, silakan Bu Irna. Boleh saya izin share screen? Baik, mohon ditunggu ya Bu, mungkin sedang ada untuk informationnya. Baik, untuk Akang Teteh dan rekan-rekan, apabila ada yang mempunyai pertanyaan, boleh drop di kolom komentar sesuai dengan format yang ada. Mungkin untuk Ibu Irna, waktu pematerian selama 30 menit ya Bu ya, mengenai gizi klinis ini. Oke, sudah bisa ya? Oke. Sudah terlihat ya semuanya? Sudah Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, sebelumnya saya Irna Herawati. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Saya lulusan tahun 2010. Ya nggak jauh beda lah ya berarti sama kalian ya. Nah, saya sedikit sharing tentang perjalanan saya menjadi seorang ahli gizi klinis. Jadi awal mulanya itu saya lulus di tahun 2010, lalu saya sempat bekerja di bidang catering di tahun 2011 sampai 2013, lalu melanjutkan S1 Teknologi Pangan Unpas. Jadi kalau misalkan tadi di materi sebelumnya nih Kang Suratman sudah memberikan ancang-ancang nih adik-adik ketika nanti lulus atau ketika sebelum lulus sudah mengenal nih passionnya masing-masing itu mau kemana. Nah waktu itu saya sendiri punya gambaran kalau saya kayaknya tertarik ke bagian teknologi pangan. Jadi makanya itu ketika mencari tahu informasi Universitas Pasundan, ternyata di sana juga ada teknologi pangan dan di bawah Fakultas Teknik saya sempat melanjutkan ke sana. Namun qadarullohnya pada tahun 2014 itu awal kembali pembukaan tes CPNS. Jadi akhirnya saya mencoba nih, jadi kan kalau rata-rata kalau yang lulus itu coba-coba untuk CPNS dan lain-lain. Kalau tadi katakan kalau bisa sih jangan coba-coba. Nah tapi biasanya adik-adik ketika akan lulus atau misalkan awal akan lulus itu akan memilih untuk kayaknya saya mau coba deh PNS bisa nggak ya. Nah tapi di sini ketika ikutan CPNS saya coba untuk memilih ke salah satu rumah sakit pemerintahan nih di Jakarta, walaupun dengan gambaran bahwa itu rumah sakit pemerintah. Terus waktu itu pemilihannya satu, makanya saya coba tes ke sana. Lalu di tahun 2014 alhamdulillahnya saya ternyata lulus dan menjadi ahli gizi di Rumah Sakit
jantung pembuluh darah sejak 1 Maret 2015. Jadi nanti kalau adik-adik mengikuti tes CPNS itu ada enggak langsung kayak lulus terus besokannya langsung keterima nih jadi CPNS, enggak, tapi di situ akan ada jeda waktu yang cukup panjang. Kadang saya juga waktu itu enggak nyadar nih kalau ternyata wah itu lulus ya, waktu itu tuh lulus ya, jadi kadang lupa ternyata baru mulai penempatannya itu dimulai dari 1 Maret 2015. Nah ini mengutip salah satu quote dari Sherlock Holmes. Kebetulan saya juga suka nonton film Sherlock Holmes. Jadi the choice is always yours, whatever society may claim, it cannot control you. Jadi semua pilihan itu selalu ada di tangan kalian gitu. Jadi mau bagaimanapun pandangan orang lain, mau bagaimanapun penilaian orang lain, mereka itu nggak akan pernah bisa mengontrol kalian. Kalau misalkan ini, oh kayaknya kamu cocoknya di sini deh, kamu cocoknya di sini, itu hanya itu kalau misalkan ditanyakan kesannya apa ya? Kesannya kampus gizi sendiri bagi saya itu adalah sebuah proses. Jadi di kampus ini saya mengalami banyak sekali proses, banyak sekali pendewasaan, dan mendapatkan beberapa poin penting untuk akhirnya menentukan langkah saya ke depannya. Jadi proses itu bahkan sama saya coba saya uraiin. Kalau P-nya itu saya mengalami perubahan yang cukup drastis juga, dari mulai jenjang SMA ke jenjang kuliah, lalu mau bekerja mengalami perubahan yang luar biasa. Dari perubahan cara pikir, perubahan sikap, perubahan dan lain-lain saya alami di 3 tahun di kampus gizi tersebut. Lalu R-nya itu sebuah refleksi. Jadi di kampus gizi ini saya akhirnya melihat segala sesuatu dengan merefleksikan diri. Jadi kalau misalkan dulu waktu saya lulus SMA, saya punya gambarannya kayaknya kalau misalnya lulus dari gizi atau kuliah di gizi itu kayak kampus-kampus kayak UPI gitu, luas, kenal banyak orang, kenal dari satu jurusan ke jurusan yang lain yang begitu luas. Tapi ternyata pas lagi masuk pertama, loh kok tempatnya cuma segini ya. Mungkin ada beberapa yang ngalamin hal yang sama ya. Tapi hal tersebut enggak menghentikan cara pandang yang ke kotak. Jadi ternyata lingkup saya sempit, enggak, tapi akhirnya saya mencoba melihat segala sesuatu itu, mengacakkan diri, merefleksikan diri bahwa kalau misalkan saya ada di area kecil ini, gimana caranya saya pengen menjadi besar gitu. Terus O-nya saya mencoba untuk open minded, jadi kayak misal pemikiran yang akhirnya terbuka, nggak sempit. Jadi nggak kayak karena cuman ada di sini aja, karena saya cuman bolak-balik gunung batu, akhirnya saya menutup diri untuk melihat apa yang terjadi di luar. Enggak. Jadi saya pernah, bahkan selama waktu kuliah di gizi, saya pernah mengikuti beberapa kuliah umum yang ada di universitas lain, sempat ikut gitu. Oh ternyata banyak hal yang gizi itu kecil, tapi dia punya satu ilmu yang ternyata hampir semua lini mempelajari gitu. Di situ yang kita akhirnya berusaha untuk open minded. Terus S-nya itu sosialisasi dan cara pandang yang berbeda. Di sini juga sosialisasinya yang berbeda dengan ketika teman-teman dari lulusan universitas yang lain. Mungkin untuk dari teman-teman di universitas yang lain dengan kampus yang luas dan lain-lain, dia punya cara sosialisasi yang cukup lebih mudah. Sedangkan di kita karena lingkupnya terlihat seperti sempit, tapi ternyata di situ kita bisa memperkuat sosialisasinya, memperkuat silaturahminya, sehingga menjadi lebih kuat dan lebih luas nantinya. Terus E-nya efektif dan efisien. Jadi karena keterbatasan tersebut yang akhirnya membuat saya punya gambaran bahwa ketika kita mengambil suatu keputusan, kita harus efektif dan efisien.
Terus yang terakhir S-nya itu jelas adalah mensyukuri setiap langkah yang sudah didapat sama yang sudah dimiliki. Jadi kalau dibilang dengan berada di kampus gizi, saya ngerasa kayak bersyukur sekali, alhamdulillah, karena dari situ mulai awal langkah saya untuk ke depannya. Nah di sini quote lagi yang saya ambil ini ketika saya kuliah di sana, jangan cuma hanya menunggu kesempatan. Jadi karena kayak tadi abis lulus nih saya nunggu lowongan, enggak, tapi cobalah buka kesempatan. Jadi misalkan kita sudah mulai memasukkan beberapa lamaran ke beberapa tempat yang kita tuju, terus atau misalnya kita membuka kesempatan, misalnya membuka kesempatannya tadi, kalau misalkan yang sudah punya senang kayak bikin catering dan lain-lain, itu udah memulai dengan hal-hal yang kecil, atau mungkin yang di himanya ada yang suka di danus, dia sudah punya icon atau punya ide sendiri untuk hal-hal yang terkecil, itu dia bisa bantu untuk mengembangkan si keahlian dan keterampilannya tersebut. Nah, kalau ditanya alasan waktu itu untuk memilih gizi klinis apa sih? Karena kan kalau misalnya tadi kita lihat dari kalau misalnya ini kita harus sudah punya passion nih, sudah punya alasan. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya nggak punya alasan yang khusus sih, tapi dua gambaran saya waktu akan lulus di gizi adalah kalau tidak saya bekerja di industri atau di bagian kayak penelitian, saya pengen jadi seorang ahli gizi klinis aja. Jadi kalau secara ironinya ini menjadi pilihan kedua, tapi alhamdulillahnya ini sekarang menjadi prioritas pertama dalam pekerjaan saya. Alasannya mungkin kalau misalnya salah satunya saya lebih menyukai sains, jadi saya lebih senang ngulik, terus lebih menyukai hal-hal yang sifatnya kayak logika dan lain-lain, itu lebih saya suka dibanding dengan dulu terlalu banyak menghafal dan lain-lain. Terus tidak begitu suka sesuatu yang kayaknya mengatur banyak orang, terus kayak sesuatu hal yang cepat bosan. Jadi kalau misalkan kenapa waktu itu gizi masyarakat tidak ada di pilihan saya, karena bagi saya kayaknya terlalu luas. Nah itu setiap di kampus itu selama 3 tahun udah punya gambaran tuh, kita punya kesukaan ke hal-hal tersebut. Terus yang berikutnya saya lebih senang kayak berinovasi. Jadi mungkin dengan bekerja di industri, jadi ada banyak sekali ide dan lain-lain yang bisa saya lakukan. Tapi ternyata ketika saya masuk ke ahli gizi klinis, ketika saya masuk ke rumah sakit itu ternyata adalah salah satu industri juga gitu. Jadi itu yang membuat saya akhirnya sekarang sangat memprioritaskan untuk berada di rumah sakit. Nah, untuk cara masuk dan bekerja di rumah sakit sendiri untuk ahli gizi itu ada banyak sekali jalurnya. Yang pertama bisa menggunakan jalur CPNS untuk beberapa rumah sakit pemerintah, atau juga pegawai BLU atau pegawai tetap di sana. Jadi walaupun di rumah sakit pemerintah, seperti kalau misalnya di Bandung itu ada rumah sakit Hasan Sadikin, rumah sakit Rotin Sulu, terus RSUD Ujung Berung. Nah itu penerimaannya bisa melalui jalur CPNS atau juga bisa menerima lewat kontrak atau BLU sebagai karyawan sana. Nah kalau rumah sakit swasta sendiri, dia biasanya ada lamaran individu, jadi dimasuk-masukin aja nih rumah sakit yang memang kalian punya gambaran pengen masuk ke rumah sakit tersebut. Terus bagaimana nantinya jenjang karir kerja untuk di rumah sakit? Apakah cuma jadi dietitian, nentuin diet dan lain-lain? Nah, jadi jenjang karir di rumah sakit itu ada grade-nya, jadi disesuaikan dengan hasil uji kompetensi dan jabatan. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik habis lulus, terus merasa kayak, oh kayaknya habis ini ada uji kompetensi kan ketika lulus. Nah itu uji kompetensi itu nggak putus di situ gitu, tapi ketika kalian lulus, kalian juga akan terus mengasah kemampuan kalian dan akan ada uji kompetensi tiap untuk naik grade atau jabatan. Terutama juga untuk yang ASN atau PNS. Jadi ketika kita akan naik golongan, nanti juga akan ada uji kompetensinya. Nah di sana di rumah sakit sendiri kita ada sebutannya ada beberapa nutrisionis, maaf ada typo. Terus dietitian yang awal masuk itu nanti kita menyebutnya dietitian tingkat 1, terus dietitian tingkat 2, dietitian tingkat 3,
lalu ada kepala unitnya, lalu kepala instalasi, terus juga ada yang bekerja di luar instalasi gizinya sebagai komite atau nanti jadi bagian dari PPI dan lain. PPI itu salah satu unit yang pencegahan infeksi dan lain-lain, itu banyak sekali tempatnya gitu. Nah, di sini kalau misalnya kan tadi disampaikan bahwa kalau kalian lulus itu nanti akan ada gelarnya adalah si nutrisionis awal. Nah, sedangkan nanti kalau misalnya kalian sudah mengambil profesi, kalian bisa disebutnya sebagai dietitian. Nah, karena itu adalah aturan yang baru yang dilakukan sekarang, karena di rumah sakit dianggapnya mereka yang sekarang ke pasien itu adalah dietitiannya gitu. Kalau yang dari angkatan saya ke bawah itu, jadi mereka disebutnya sebagai seorang dietitian. Nah, untuk kegiatan di rumah sakit sendiri sebenarnya ada 4 nih, tapi yang biasanya yang 3 besar ini yang difokuskan. Yang pertama jelas manajemen asuhan gizi klinik atau biasa kita nyebutnya MAGK buat tingkat-tingkat 3 atau yang baru yudisium yang pasti sudah ngalamin gimana magang di rumah sakit. Terus yang keduanya manajemen sistem penyelenggaraan makanan atau MSPM, atau yang sekarang juga ada mata kuliah manajemen industri jasa pangan atau MIJP. Jadi dikatakan bahwa rumah sakit juga sebagai manajemen industri dari jasa pangan. Terus yang ketiga adanya bagian penelitian dan pengembangan gizi. Nah, jadi di rumah sakit ini lengkap dari mulai MSPMI, klinis, terus litbangnya penelitian dan pengembangan gizi. Jadi kalau tadi saya targetnya saya pengen di industri, karena ada penelitian dan pengembangan di rumah sakit ini juga bisa dilakukan gitu. Nantinya biasanya kalau di rumah sakit kita akan bekerja sama bagian litbang dari rumah sakit itu sendiri. Nah, untuk mekanisme pelayanan gizi di rumah sakit, dia kalau nanti di rumah sakit itu kita punya kayak buku pegangan, namanya buku PGRS, Pedoman Gizi Rumah Sakit. Nah, di sini ada yang warna hijau sama yang paling bawah itu warnanya biru. Nah, yang warna dari mulai yang atas sampai yang warna hijau ini biasanya dilakukan oleh ahli gizi ruang rawat inap atau tadi dietitian ruang rawat inapnya. Nah, kalau yang warna biru dari mulai pelayanan makanan itu biasanya dilakukan oleh ahli gizi yang bekerja di bagian MAGK, dari mulai penyajian dan lain-lain. Nah, dengan adanya skema ini kita lihat bahwa ahli gizi ruangan sama ahli gizi di produksi itu berkaitan erat. Jadi ketika di ruangan menentukan suatu diet, maka yang di bagian produksi ini sudah juga menentukan bagaimana makanan itu bisa keluar sesuai dengan permintaan dari teman-teman di ruangan. Nah, untuk manajemen asuhan gizi klinik di rumah sakit sendiri, mata kuliah apa sih sebenarnya yang berperan? Nah, kalau jelas-jelas kalau misalnya di gizi klinik untuk di asuhan gizinya, kalau kalian kenal NCP tadi yang sering banget disebutkan, Nutrition Care Process atau kita nyebutnya PAGT. Nah, mata kuliah pertama yang sangat punya peran adalah salah satunya gizi dasar. Dari gizi dasar sini, kalau misalnya masih ada kuliah anatomi fisiologi, nah ini menjadi literasi dasar, literatur awal yang sebenarnya kita nggak cuma menghafal doang, tapi kayak kita harus tahu nih sebenarnya bagaimana sih badan kita melakukan metabolisme itu seperti apa. Nah, ini sangat berperan untuk teman-teman dietitian di gizi klinik. Lalu gizi kuliner. Kenapa gizi kuliner di sini punya peran di gizi klinik? Karena ketika kita melakukan asesmen ke pasien, recall atau menentukan makanan, kita harus mengenal misalnya kalau recall makanan yang mereka konsumsi itu sebenarnya seperti apa sih. Misalnya contohnya waktu itu saya punya ada pasien dari Jepang salah satunya. Dia ketika kita dia bilangnya saya nggak suka makanan jenis ini, saya biasa makan jenis salah satunya makanan Jepang. Nah, jadi kita juga harus sudah tahu kan makanan Jepang itu sebenarnya yang dia maksud isinya apa aja. Kalau dulu saya ingat sekali salah satunya Ibu Yeni pernah bilang seperti ini. Ibu Yeni Moviana pernah bilang sebenarnya kalau misalnya kita sebagai ahli gizi itu harus gaul. Harus gaulnya itu kita harus mengenal
makanan tuh nggak cuma makanan kita doang, tapi harus luas. Jadi ya kalau misalnya kita punya hobi kuliner, bukan cuma hobi kulinernya yang kita lihat, tapi apa aja sih yang sebenarnya ada di kandungan di makanan tersebut. Terus yang jelas berperan adalah gizi daur, lalu komunikasi. Nah, yang komunikasi ini sangat berperannya karena kita selain hanya berkomunikasi ke pasien saja, tapi kita harus berkomunikasi ke semua ke semua lini, dari keperawatnya. Lalu jadi jangan sampai kalau ahli gizi itu kayak cuma dikenal, oh dia cuma datang ke ruangan, ngecek terus keluar gitu. Enggak, tapi apapun yang kita lakukan kepada pasien itu harus bisa kita komunikasikan kepada dokternya, kepada perawatnya, dan kepada tenaga ahli lainnya. Nah, ini yang besar, yang saya besarkan adalah mata kuliah patologi dan dietetik. Nah, ini menjadi dasar atau literasi yang harus kita dalemi nih kalau misalnya kalian punya minat ke asuhan gizi klinik. Nah, ini saya ngambil dari SNARS. SNARS itu jadi kayak akreditasi rumah sakit. Di sini ada gambaran sebenarnya posisi dietitian atau ahli gizi di rumah sakit itu ngapain sih? Nah, di sini yang warna biru ini adalah pasien dan keluarga, itu ada posisinya di tengah. Yang diikuti oleh DPJP. DPJP itu adalah dokter penanggung jawab. Terus ada apotekernya juga, terus ada PPJA-nya, ini penanggung jawabnya juga, perawat dan lain-lain. Nah, posisinya pasien dan keluarga itu ada di tengah-tengah. Jadi kita bukan menunggu perintah, tapi kita berkolaborasi, berkeliling untuk memberikan sesuatu kepada pasien. Jadi ketika misalnya kita mau menentukan diet dan lain-lain, itu kita berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Jadi bukan, oh kita nunggu dulu nih, diperintah dulu sama dokternya disuruh kasih diet ini, baru kita bergerak. Enggak, tapi ketika misalnya kalau di rumah sakit itu ada namanya ronde besar atau ronde kecil. Jadi di situ ada dokternya, ada apotekernya, ada perawatnya. Di situ mengunjungi ke pasien, kita cek pasien itu sebenarnya kondisinya seperti apa. Nah, tujuan dari dokternya itu mau ngapain? Nanti kita yang dari keilmuannya kita memberikan sesuatu ke pasien tersebut. Nah, itu adalah peran ahli gizi di rumah sakit. Makanya dari mulai kuliah perbanyaklah literatur terkait gizi supaya kita bisa berargumen atau memberikan saran sesuai dengan penyakit dan kaidah dari kebutuhan si pasien tersebut. Untuk tahapan dari proses pelayanan gizi sendiri, yang pertama ketika kita awal ketemu pasien, biasanya kita melakukan assessment, kita melakukan pengkajian, yang biasanya kita melakukan recall. Kalau adik-adik yang baru masuk, ngapain sih nih assessment? Jadi assessment itu kita kenalan sama pasiennya, kita tahu latar belakang pasiennya, kita tahu kenapa sih si pasien ini bisa mengalami sakit ini gitu. Jadi kita harus tahu dulu, yang akhirnya kita lakukan pengkajian ke gizi. Lalu kita menentukan perencanaan dari pelayanan gizi. Dari kita hasilnya mencari tahu latar belakangnya, kita menentukan rencana pelayanan gizinya seperti apa. Lalu yang ketiganya kita melakukan implementasi. Nah, jadi kita jangan jadi seorang ahli gizi yang cuma bisa merencanakan, tapi kita harus bisa mengimplementasikan apa yang kita rencanakan. Misal contohnya kita pengen ngasih tinggi protein buat pasiennya, direncanain aja, tapi diimplementasinya kita nggak tahu sebenarnya ngasih tinggi protein itu seperti apa aja sih. Oh, cuman ngasih makanan double aja deh, atau dagingnya 2, ayamnya 2. Nah, itu nggak kepatok hanya ke implementasi itu saja. Tapi juga kita harus punya kayak rencana, kalau misalkan si dagingnya sama ayamnya nggak bisa dimakan, kita bisa ngasih apa lagi ya. Oh, misalnya kita bisa kasih tambahan susu dan lain-lain. Itu harus implementasinya harus kita sesuaikan. Lalu yang keempatnya, kita melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, yang biasanya dilakukan
apa yang kita berikan ke pasien tersebut kita harus monitoring dan kita harus evaluasi. Jadi jangan sampai pasien itu cuma dikasih A tapi kita nggak monitoring lagi nih yang kita kasih itu bisa nggak sih diterima sama pasiennya, terus ada nggak sih perubahan pasiennya, seperti itu. Maaf ya. Yang berikutnya, nutrition care process itu sebenarnya gambarannya seperti apa sih? Kita cuma dapatnya materi teori aja nih di kampusnya. Jadi nutrition care process itu adalah proses asuhan gizi yang terstandar. Ini dilakukan atau digunakan untuk pemecahan masalah. Jadi kita melakukan pendekatan sistematis agar asuhan gizi menjadi tepat, efektif, sama efisien. Nah ini semua ahli gizi di rumah sakit dari ujung sampai ujung menerapkan si nutrition care proses ini, memberikan penyeragaman. Makanya nanti ketika kalian terlibat di ahli gizi rumah sakit, itu biasanya akan ada pelatihan NCP, dari mulai NCP basic lalu NCP advance. Nah ini akan dilakukan. NCP sendiri ini dirancang untuk meningkatkan konsistensi, kualitas perawatan individu pasien, klien atau kelompok, terus hasil dari klien tersebut. Nah biasanya tadi 4 langkahnya yang tadi di awal sudah dijelaskan, asesmen dulu, melakukan diagnosanya, terus melakukan implementasi, intervensi pasien itu mau diapain, terus kita melakukan monitoring sama evaluasi. Lalu di rumah sakit juga kita melakukan edukasi dan konseling gizi. Jadi edukasinya seperti apa? Edukasinya itu bisa dilakukan, yang pertama kita visit ke pasiennya, memberikan informasi apa aja yang akan kita berikan ke pasien. Jadi ketika kita merencanakan diet, kita memberikan informasi nih ke pasiennya, Bapak, Ibu, nanti diet yang akan Bapak Ibu terima adalah seperti ini ya, nanti akan ada bla 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 bla. Jadi kita memberikan informasi ke pasiennya ketika dirawat inap. Kalau dirawat jalan, kita memberikan konsultasi yang bisa pasien itu bawa untuk ke rumah. Selain itu, edukasi dan konseling dari rumah sakit sendiri, kalau tadi di gizi masyarakat ada penyuluhan untuk ke kader, untuk ke ibu-ibu balita dan lain-lain, kita juga melakukan penyuluhan. Nah, penyuluhannya itu biasanya sasarannya bisa dari pasiennya. Jadi misalnya area ruang rawat ini biasanya dikumpulkan terus kita melakukan penyuluhan, atau untuk pasien yang lagi rawat jalan, lagi ke poli sambil menunggu, biasanya ada jadwal untuk melakukan penyuluhan terkait penyakit. Lalu ada juga penyuluhan yang kita dilibatkan kerjasama dengan unit lain, misalnya ada unit rehabilitasi, biasanya ada kegiatan di luar yang melibatkan satu komunitas. Nah, kita terjun ke penyuluhan tersebut. Nah, itu juga dilakukan oleh seorang ahli gizi di rumah sakit. Kecepatan nggak? Mulai kan ya? Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, manajemen sistem penyelenggaraan makanan di rumah sakit. Untuk MSPM sendiri, ini mata kuliah yang bergantung. Yang pertama otomatis pasti gizi kuliner. Jadi ahli gizi yang ada di bagian produksi juga harus kreatif untuk menciptakan makanan-makanan yang, kalau sekarang tuh tantangannya gimana kita membuat persepsi bahwa makanan rumah sakit itu enak, jadi bukan hambar. Jangan kan rata-rata kita ngelihat hambarnya itu bisa jadi pasien tersebut lagi demam dan lain-lain, biasanya akan mengurangi rasa dari lidahnya sendiri. Tapi gimana kita bisa menggugah selera makan dari pasien tersebut. Terus mata kuliah yang terkait keamanan pangan atau food safety, mikrobiologi pangan atau kimia juga, ini juga berpengaruh. Lalu ada gizi daur juga kita untuk penentuan diet, dia berpengaruh sekali. Terus dietetik juga dia berpengaruh. Dan salah satunya adalah gizi dasar dan pangan dasar. Pangan dasar kenapa di sini saya ada diposisikan di yang kedua, karena ahli gizi di rumah sakit atau di bagian penyelenggaraan makanan, dia harus mengetahui nih ketika menu itu keluar, bahan pangan dasarnya tuh apa, bagaimana sifat dari pangan dasar itu sendiri, bagaimana cara penyimpanan bahan pangan dasar itu sendiri, terus bagaimana pengolahannya agar si bahan makanan tersebut tidak cepat rusak,
dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya sih nilai gizinya. Oke, selanjutnya penyelenggara ya. Maaf, waktunya 3 menit lagi ya. Oke, untuk penyelenggaraan makanan sendiri, dia ini adalah salah satu kegiatan dari mulai merencanakan menu sampai melakukan pencatatan, jadi merencanakan menu, kebutuhan bahan makanan, anggaran belanja, pengadaan bahan makanan, penerimaan, penyimpanan, mungkin mata kuliah MSPM ini akan berperan sekali sih di sini. Dia mulai dari nyusun standar bahan makanan, terus membuat standar resep, melakukan quality assurance atau quality control, dan melakukan pencatatan dari menu yang keluar itu sangat berperan sekali. Nah, salah satunya ini ada gambaran dari beberapa kegiatan dari teman-teman saya di rumah sakit. Ini gambaran dari dokumentasi pribadi di Rumah Sakit Rotin Sulu, ahli gizinya. Di sini juga kita lihat ada wawancara atau misalkan secara live di radio dan lain-lain. Lalu ini salah satu dokumen pribadi dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, kegiatan di MSPM-nya. Terus ini yang dari Al Islam, teman-teman saya di Rumah Sakit Al Islam. Lalu ini dokumentasi dari Rumah Sakit Boromeus, ini yang dilakukan ahli gizi klinis di Rumah Sakit Boromeus, juga melakukan secara live media lain dari baik itu dari radio, podcast dan lain-lain. Lalu ini gambaran dari rumah sakit tempat saya bekerja, ini kita bagaimana untuk penyimpanan bahan makanan di dalam chiller. Nah, yang sebelah kiri ini dia ada di dalam kulkas besar ya, jadi di chiller. Terus ini gambaran dari area distribusinya. Nah, ini salah satu dari dietitian di Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita. Nah, masih ada waktu nggak ya? Berapa menit lagi? Mungkin boleh 1 menit lagi. Mungkin ada yang ingin Bu Irna. Kalau misalkan saya sedikit ngasih cuplikan video, bisa nggak ya? Oh, boleh, silakan. Boleh ya, sedikit ya. Teman-temannya lebih semangat juga. Oke, sebentar ya. Jadi ini ada sedikit gambaran bagaimana kegiatan di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita untuk instalasi gizi. Nah, ini biasanya Bu Irna, mohon maaf, ini memang tidak ada suaranya atau belum di-share suaranya? Oh, tunggu sebentar ya. Baik. Sudah ada ya? Pembuluh Darah Harapan Kita merupakan salah satu layanan penunjang dalam pelayanan kesehatan paripurna rumah sakit yang terintegrasi dengan kegiatan lainnya. Pelayanan ini diberikan oleh dietitian yang kompeten untuk pasien dengan atau tanpa resiko dan atau malnutrisi, yang meliputi manajemen asuhan gizi klinik, manajemen sistem penyelenggaraan makanan, serta penelitian dan pengembangan. Kunjungan rutin dan edukasi gizi juga dilakukan oleh ini waktu kita melakukan ronde bersama dokter untuk mengetahui asupan makan pasien yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan dan penyesuaian diet pasien. Ini biasanya kita juga mengisi data-data rekam yang ada di ruang rawat. Jadi kita memberikan informasi NCP tadi kita terapkan di masalah sini. sistematis yang digunakan sebagai cara berpikir kritis, serta membuat keputusan untuk mengatasi masalah gizi dan memberikan asuhan gizi yang berkualitas, aman, dan efektif selama Anda dirawat.
Masih yang tadi NCP itu datanya intervensi itu dicatat biasanya kalau beberapa rumah sakit pemerintah sudah melakukan elektronik. Jadi semua yang ADIME yang kita lakukan NCP-nya dicatat di electromedical medical record. Edukasi pasien menjadi layanan unggulan kami yang selanjutnya. Ini gedung kita yang lama, yang sebelum pindah. Nah, yang baru tadi yang ada di foto. Ini waktu kita masih ada area-area untuk COVID. Lalu juga kita melakukan penyuluhan dan edukasi virtual. Jadi kalau misalkan adik-adik punya kemampuan membuat video, edit dan lain-lain, itu sangat berpengaruh sekali untuk pengembangan inovasi, pengembangan diri kita buat di area kerja di gizi klinis. Kurang lebih itu saja pemaparan profesi gizi klinis di area rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Bu Irna untuk pemaparan materinya mengenai gizi klinis. Mudah-mudahan teman-teman semua dan akang teteh yang lain bisa jadi lebih semangat lagi ya untuk bisa mencapai tujuannya sebagai seorang nutritionist atau dietitian. Baik, mungkin untuk akang teteh dan teman-teman yang mempunyai pertanyaan mengenai gizi masyarakat dan gizi klinis yang tadi sudah dipaparkan, boleh disampaikan melalui kolom chat ya berdasarkan format yang telah disediakan oleh akang teteh panitia. Untuk mengefektifkan waktu, kita akan lanjut nih teman-teman dan akang teteh ke pemateri yang ketiga, last but not least ya semuanya. Mudah-mudahan ini bisa jadi penambah ilmu dan wawasan juga mengenai gizi industri dari Kang Gugi. Mungkin Akang Teteh Dekdok boleh dibantu share screen-nya. Baik, terima kasih banyak. Berikut adalah kurikulum vitae dari Pak Gugiana, Sarjana Gizi. Beliau berdomisili di Bandung dan juga pernah riwayat pendidikannya yaitu menempuh pendidikan Diploma 3 di Poltekkes Kemenkes Bandung dan melanjutkan di STI KI di Immanuel Bandung. Lalu juga ini ada pengalaman bekerja serta prestasi yang telah diraih oleh Pak Gugi, diantaranya yaitu untuk pengalamannya bekerja di PT Versaflag Indonesia dari tahun 2009 selama 13 tahun sampai saat ini tahun 2022, lalu juga mendapatkan penghargaan sebagai Best Key Account Executive dari FFI tahun 2018, juga berperan dalam berpartisipasi dalam kegiatan Friesland Campina di Global Talent Selection tahun 2009 dan menjadi Key Account Manager terbaik di FFI pada tahun 2021. Nah, ini untuk beberapa data lainnya dari Pak Gugiana, pemateri kita yang ketiga akan membahas mengenai gizi industri. Baik, terima kasih banyak kepada Teteh Dekdok sudah membantu untuk share screen. Sebelumnya seperti biasa kita sapa Pak Gugi terlebih dahulu. Halo, selamat pagi menjelang siang, Pak Gugi. Ya, siang Mbak ini ya, moderatornya itu Mbak Disti ya? Iya, betul Pak Gugi. Ya baik, sebelumnya terima kasih banyak ya Pak sudah berkenan untuk hadir pada pagi hari ini. Mungkin kita bisa langsung mulai saja Pak pematerian mengenai gizi industrinya. Sepertinya rekan-rekan boleh izin bisa share screen ya? Maaf, udah bisa nggak ya? Oh, bisa ya. Baik, untuk itu pematerian selama 30 menit saya serahkan ke Pak Gugi ya Pak ya. Terima kasih, saya persilakan. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Gugi bisa sharing bersama teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat pada Pak Dr. Judiono, MPS, selaku ketua jurusan, dan Bapak Ibu dosen yang juga ikut hadir pada acara ini, dan yang saya hormati dan saya banggakan para mahasiswa gitu ya. Pada sharing session ini mungkin yang pertama adalah ketika dikasih judul terkait dengan gizi industri ya gitu ya. Pas kita berpikir terkait dengan profesi yang linear gitu ya, ketika gizi masyarakat, oke, itu jadi seorang ahli gizi di puskesmas gitu kan.
kita berbicara terkait dengan ahli gizi rumah sakit gitu ya. Gizi rumah sakit itu juga profesi yang linear gitu. Pas masuk ke gizi industri sebenarnya itu cakupannya itu sangat luas gitu ya. Makanya saya bawa tema di sini lebih ke melihatin gambaran besar terkait dengan karir opportunity ataupun kesempatan berkarir di food and beverages industry. Itu berarti kan di industri makanan dan minuman ya. Karena ketika kita masuk ke industri makanan dan minuman, sebenarnya ada satu disiplin ilmu yang emang beririsan gitu ya. Ketika kita ngomong masuk ke QC gitu ya, quality control gitu ya, itu nggak hanya gizi yang juga bisa masuk di QC, tapi ada juga teman-teman teknologi pangan gitu ya. Ada juga mungkin teman-teman dari teknik kimia dan sebagainya gitu. Makanya kita emang berkompetisi itu dengan berbagai disiplin ilmu. Ini bawa lagi. Oke, masuk sedikit ya, ke tadi yang sudah dijelaskan. Saya domisili di Bandung, tapi sebenarnya kerja tuh di Jakarta ya. Jadi di Bandung tuh hanya hari Sabtu dan Ahad ya. Hari ini sama besok saya di Bandung, Senin sampai Jumat saya di Jakarta. Kebetulan saat ini tuh di Frisian Flag tuh saya kerja di head office-nya di Frisian Flag di Jakarta-nya di Pasar Rebo. Saat ini secara posisi itu di Key Account Manager. Jadi sebenarnya banyak perjalanan yang juga ditempuh pada saat ini untuk juga bisa maju atau berkarir di industri makanan. Nah, status saya menikah dengan 3 anak, alhamdulillah gitu ya. Dan di dalam salah satu term of reference gitu ya, itu dijelaskan ada beberapa yang juga saya harus sharing nih gitu ya. Kesan-pesan ya ketika kuliah di kampus gizi gitu ya. Singkat aja sebenarnya ketika di gizi itu sebenarnya saya itu dapat 3 keberkahan gitu. Kok bisa Kang 3 keberkahan gitu ya? Yang pertama itu sebenarnya kan ketika kita belajar di gizi itu kan kita dapat ilmu ya kan, kita dapat ilmu ya kan, kita juga ditingkatkan kompetensinya dan sebagainya gitu ya. Itu salah satu keberkahan yang mungkin itu yang akan nanti relevan dengan nanti next setelah kita lulus kuliah gitu ya. Hal itu yang bisa kita gunakan untuk kita masuk di bidang pekerjaan apapun profesinya. Yang kedua itu juga saya dapat berkah itu yaitu berkah untuk bisa berorganisasi ya. Kenapa juga saya bilang tadi beberapa kali dimention oleh Pak Yudi gitu ya, dimention Kang Suratman, lihat juga secara profilnya Teh Inot dan sebagainya, hampir semuanya itu nge-mention terkait dengan organisasi. Apa sih relevansinya kita berorganisasi dengan nanti kita pekerjaan Kang gitu ya. Teman-teman bisa bayangkan ya, ketika teman-teman bekerja itu sebenarnya teman-teman itu sedang berorganisasi. Salah apa benar itu ya? Atau betul apa salah itu ya? Jawabannya benar. Kenapa? Karena ketika kita berada di apapun ya, mau itu di gizi masyarakat ya kan, mau itu kita masuk di gizi institusi gitu ya, ataupun gizi industri industri di makanan dan minuman, kita tuh dalam satu organisasi besar. So banyak hal yang emang kita pelajari selain juga tadi pelajaran yang secara keilmuannya khusus di bidang gizi, banyak juga hal yang kita dapat selain itu di organisasi. Makanya juga saya sarankan ke teman-teman yang sekarang di tingkat 1 ya kan, tingkat 2 ataupun yang sudah lulus gitu ya. Kalau yang sudah lulus mungkin tidak berorganisasi kan nanti kedepannya juga akan berorganisasi gitu ya. Bisa ikut organisasi untuk bisa meningkatkan kompetensi kayak communication skill ya kan, problem solving dan sebagainya. Itu hal-hal yang sangat dibutuhkan nanti ketika kita setelah bekerja ya kan. Yang ketiga ada keberkahan lagi nih ya kan, karena juga seperti teman-teman ketahui gitu ya, ketika kita bilang Kang di gizi itu jarang ya para laki-laki itu sebagai kaum minoritas gitu ya, benar ya sih, laki-laki itu kaum minoritas gitu, karena kebanyakan itu dihuni gitu ya, bahasa di apa ya, kebanyakan yang masuk gizi itu para kaum wanita gitu ya. Keberkahan ketiga yang Kang dapat di gizi itu adalah teman hidup ya kan. Jadi kebetulan istri Akang juga dari angkatan yang sama di gizi gitu ya. Alhamdulillah, jadi punya 3 keberkahan sekaligus gitu ya. Ilmunya dapat, kita punya kompetensi di bidang organisasi, dan juga kita dapat keberkahan di teman hidup ataupun pasangan ya kan. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini kalau seandainya ada yang mau kontak ke saya juga di CV saya sudah ada kontak personnya ya, untuk mungkin teman-teman bisa sharing dan sebagainya terkait dengan industri. Oke, lanjut. Nah, kita bilang tadi ada beberapa prospek lulusan gizi itu tuh seperti apa nih, saya kutip aja ya di salah satu platform media.
web itu ya, ternyata secara profesi gizi itu banyak loh gitu ya. Tadi Kang Suratman juga jelasin gitu ya, ada beberapa ini dan ada poin others-nya gitu. Others-nya itu apa aja gitu. Sebenarnya ketika kita bilang profesi untuk gizi itu banyak banget gitu. Mulai dari jadi konsultasi gizi, ahli gizi rumah sakit ya kan, jadi PNS gitu ya, jadi staf kesehatan masyarakat gitu. Dan juga di situ ada partnya gizi industri. Ya, makanya di sini nanti akan coba banyak share terkait dengan experience di gizi industri. Ya kan, sebenarnya ketika Akang share ke teman-teman itu punya 3 misi gitu kan. Yang pertama adalah ngasih insight ke teman-teman gitu ya, sebenarnya gizi industri itu seperti apa. Jadi teman-teman punya perspektif lain selain juga tadi ya, jadi seorang ahli gizi di puskesmas, seorang ahli gizi di rumah sakit gitu ya. Ternyata juga kita bisa berkarir loh di mana di industri makanan dan minuman gitu ya. Khususnya industri-industri yang secara basicnya itu dia produksi barang-barang bernutrisi gitu ya. Yang kedua itu Akang punya misi untuk ningkatin motivasi teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita bilang motivasi, ketika teman-teman tahu ya, waktu zaman Akang tuh tahun 2000 berapa masuk kuliah, 2006 kalau nggak salah ya, lulus 2009 ya kan, sharing informasi terkait hal-hal ini tuh jarang. Dan alhamdulillah kalau lihat dari sekarang ya, itu teman-teman Iluni gitu ya, mungkin teman-teman mahasiswa juga mengadakan forum untuk bisa sharing. Jadi teman-teman bisa lebih tahu nih sebenarnya nanti kedepannya itu mau seperti apa, mau kerja apa, dan passionnya di mana penting ya. Kenapa passionnya di mana gitu ya? Karena sedikit sharing ya, ada temen Akang tuh awalnya dia masuk di gizi industri gitu ya, let's say gitu katakanlah ya. Tapi emang passionnya bukan di sana gitu ya, passionnya itu di gizi klinik gitu ya. Ataupun ya beliau pindah ke gizi klinik dan alhamdulillah masya Allah gitu. Pada kesempatan kali ini beliau sudah bisa menjadi seorang gizi klinik yang sangat luar biasa gitu ya di rumah sakit gitu. Dan yang kedua beliau juga sekarang udah kalau nggak salah udah jadi ketua Persagi Kabupaten Bandung gitu ya. Dan hal ini kan kelihatan nih, ini dari passionnya apa nih, makanya ketika sebelum terjun ya kan ataupun sebelum lulus nih, teman-teman bisa pilah-pilah nih kira-kira passion saya tuh apa. Dan pada kesempatan kali ini kan kita juga akan ngasih banyak informasi ya terkait dengan profesi gizi nanti lulus itu seperti apa. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat picture ini, gambar ini, apa yang terpikir? Tidak selamanya teman-teman merasakan angin ataupun badai yang mungkin sedang menerjang teman-teman. Ingat, tetap hujan yang deras dan badai pasti ada sebuah pelangi. Kalau dilihat di sini, teman-teman kalau lihat di sini tuh sebenarnya banyak produk makanan gitu ya, minuman yang ada di supermarket, di toko dan sebagainya gitu. Itulah bagian dari food and beverages industry ataupun bagian dari industri makanan dan minuman. Jadi sebenarnya secara tidak sadar ketika kita jalan katakanlah let's say ya ke salah satu minimarket, ke supermarket, belanja ataupun apa yang konsumsi yang sekarang teman-teman konsumsi gitu ya. Itu sebenarnya semuanya bagian daripada industri makanan dan minuman. Yang perlu teman-teman ketahui ketika kita ngomongin tentang industri itu kita udah ngomong terkait dengan komersial. Kita udah ngomong terkait dengan bisnis gitu ya. Jadi ketika kita bekerja di industri makanan dan minuman, secara tidak langsung kita tuh udah jadi seorang profesional. Kenapa Kang dikatakan sebagai seorang profesional gitu ya? Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita bekerja itu apa yang kita kerjakan, ya kan? Itu harus terimpact kepada bisnis gitu ya. Apa yang kita kerjakan itu harus berkontribusi terhadap kemajuan bisnis. Gitu ya. Kenapa ya? Kita dibayar untuk itu gitu. Jadi kita tuh sebagai orang profesional ketika kita udah masuk ke gizi industri. Ya, makanya kayak tadi ya, mungkin kayak jam kerja, ya kan? Performance dan sebagainya itu ada aturan dan ada indikatornya ya, yang itu yang selalu ditanamkan di perusahaan-perusahaan. Oke, biar kita satu frekuensi gitu ya, biar teman-teman juga nanti nggak bingung gitu ya, sebenarnya itu gizi industri itu apa ya gitu ya. Gizi industri itu atau saya spesifikkan ke sebenarnya industri makanan dan minuman itu apa gitu, biar nanti secara ini nggak legging terhadap secara knowledge-nya gitu ya terhadap ini. Makanya saya sedikit gambarkan di sini bahwasanya industri makanan dan minuman ini adalah, ini secara definisi ya, semua perusahaan yang terlibat ya kan
yang terlibat dalam proses bahan makanan, ya, pengemasan, cara pendistribusian dan cara penyajian hingga sampai ke tangan konsumen. Jadi sebenarnya ketika kita bilang industri makanan dan minuman itu secara prosesnya panjang loh gitu. Prosesnya panjang kalau kita bilang end to end prosesnya gitu ya, dari mulai kita produksi barang ya kan. Setelah itu kita juga harus juga memasarkan gitu. Setelah itu juga kita harus memarketingkan barang itu sehingga barang itu laku gitu ya. Selain itu kita juga harus mendistribusikan barang itu ke konsumen, itu proses yang sangat panjang. Ya kan? Dan disinilah makanya yang tadi ya, nanti kita akan lihat sebenarnya partnya kita itu ada di mana itu. Nanti kita akan sedikit bahas di sana. Ya. Yang kedua, ini beberapa insight yang mungkin yang saya juga sampaikan, di Indonesia itu secara pertumbuhan ekonominya itu tercepat ketiga di G20, kan nanti akan ada pertemuan G20 ya di Bali ya pada tahun ini gitu ya. Di anggota G20 itu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ketiga tercepat gitu ya. Dan memiliki pasar makanan dan minuman yang substansialnya sangat menarik gitu. Kalau dilihat ini secara pertumbuhannya gitu ya, rencana pertumbuhan dari 2018 sampai 2022 itu kurang lebih pertumbuhannya 13,8%. Kalau teman-teman suka ngikutin nih ya, kalau sana ngikutin di platform media gitu, oh pertumbuhannya ekonomi Indonesia berapa sih gitu? Ada di 5%, bahkan kita sempat minus waktu di di pandemi gitu ya. Dan kalau kita lihat ternyata pertumbuhan bisnis untuk industri makanan dan minuman itu pertumbuhannya jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi kita. Artinya apa? Artinya sebenarnya ini adalah industri yang sangat menarik. Kang, ngapain sih bahas ini gitu ya? Kenapa kita bilang industri yang sangat menarik? Karena lebih ke sustainable-nya. Ketika kita berada di dalam satu perusahaan nih, kita berharap kita itu bekerja di waktu yang sangat lama, ya enggak? Kalau seandainya kita masuk ke dalam sebuah perusahaan, ternyata 3-4 tahun perusahaannya bangkrut, apa yang terjadi? Akhirnya kita juga ikut dalam hal ini mungkin tidak bekerja lagi. Akhirnya sebenarnya ketika kita memutuskan untuk masuk ke industri makanan dan minuman, ini bisa dipastini di industri dan makanan dan minuman adalah sesuatu yang sangat menjanjikan, baik itu karir ataupun benefit di salary-nya kita. Oke. Ini ada juga insight pada tahun 2018 Indonesia memiliki 256 juta konsumen. Ya, dibayangkan ya, ketika kita produksi satu barang gitu ya kan, itu bisa didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Berapa potensi bisnis di sana ya kan, ketika bisnisnya itu bagus ya kan, terus revenue ataupun marginnya ataupun keuntungannya banyak, itu juga akan terimpact pada kita sebagai karyawan. Di hal ini adalah benefit gitu ya. Terus kalau juga dilihat berapa sih potensi tenaga kerja yang terserap di sini, di antaranya adalah profesi kita gitu ya. Ternyata kalau dilihat di tahun 2018 tenaga kerja di sektor industri itu di sektor industri makanan dan minuman itu bisa menyerap 18,25 juta orang. Salah satunya kita, artinya jangan takut untuk kita nanti setelah kuliah itu tidak bisa mendapatkan pekerjaan gitu lah intinya. Ya kan? Jangan khawatir. Tadi Kang Maman bilang di gizinya masyarakat tuh ada di atas 1.000 orang, Kang. Oke ya, ke teman-teman juga share gitu ya. Di gizi klinik mungkin nanti juga harus disurvei ya, berapa banyak profesi gizi yang emang kerja di gizi klinik gitu ya. Ataupun begitu juga dengan profesi-profesi lainnya. Jadi jangan khawatir teman-teman, ketika nanti teman-teman keluar dari kampus gizi gitu ya, dan takut gitu untuk tidak mendapat pekerjaan, ternyata opportunity untuk kerja di industri makanan juga gede. Ya, makanya tadi misi Akang untuk menimbulkan minat ya. Selain tadi ke profesi yang linear, mungkin juga teman-teman bisa nyoba untuk bisa masuk di profesi di industri makanan dan minuman. Oke, ya. Kalau kita lihat, nah ini Akang coba sharing terkait dengan profile company ya, biar teman-teman juga tahu. Saat ini akan kerja di salah satu perusahaan multinasional company namanya Friesland Flag Indonesia, tapi sebenarnya itu adalah perusahaan asing di bawah naungan Friesland Campina. Jadi Friesland Campina itu kantor pusatnya di Amersfoort, Belanda, dan sebenarnya Friesland Campina itu adalah perusahaan yang didirikan oleh para peternak koperasi susu ya, luar biasa ya.
Jadi di Belanda sana itu punya apa namanya, para peternaknya tuh bikin koperasi gitu ya, bikin unit usaha gitu ya. Tapi unit usahanya itu bisa tersebar kurang lebih di 36 negara secara branch-nya ataupun kantornya ya. Kalau secara produknya itu kita udah nyebar di 100 negara. Jadi kalau di Indonesia itu secara brand ya, itu namanya itu Frisian Flag Indonesia gitu ya. Kalau di Malaysia itu ada Dutch Lady, kalau di Timur Tengah itu ada Rainbow gitu ya. Di Afrika itu ada Alaska gitu. Jadi sebenarnya itu semuanya tuh dalam naungan Frisian Campina. So sebenarnya ini jadi juga apa namanya hal yang sangat kesempatan yang cukup challenging ya untuk kita bisa bekerja di multinational company. Benefitnya apa sih kan ketika kita kerja di industri makanan dan lebih spesifiknya di multinational company gitu ya, di company-company yang emang gak hanya ada di Indonesia itu sebenarnya banyak ya. Kenapa? Karena selain juga kita kerja ya terkait tadi ya benefit gitu ya, salary dan sebagainya gitu ya, kita juga sebenarnya akan juga diajarkan terkait dengan culture, budaya. Jadi kita juga tahu tuh budaya perusahaan luar tuh ketika dia mengelola ataupun berada di salah satu perusahaan luar tuh seperti apa. Ini salah satu contoh, di kanan itu ada budayanya kita gitu ya, yang selalu digaung-gaungkan di kantor gitu ya. Apa aja sih sebenarnya kita tuh selalu punya yang namanya itu culture. Nourishing by nature itu berarti lebih ke apa namanya memberikan sesuatu dari alam terkait dengan kita memberikan nutrisi untuk dunia. Jadi emang pada saat ini kebetulan saat ini Akang juga bekerja di salah satu perusahaan yang emang memproduksi produk-produk nutrisi ya. Khususnya itu adalah produk-produk dari olahan susu. Kalau di Indonesia emang ada susu cair, gitu, susu bubuk dan sebagainya. Tapi kalau di Belanda itu kita juga jual yogurt, gitu, jual juga keju dan sebagainya. Oke. Ini sedikit juga untuk apa namanya profile untuk di company Akang. Jadi di Indonesia sendiri itu yang pertama kita juga termasuk top brand 1 di Indonesia gitu ya untuk produk khususnya untuk produk-produk FMCG ya. FMCG itu ya kayak produk-produk makanan dan sebagainya gitu ya. Yang kedua kita di Indonesia ada 2.000 employee. Yang direct itu maksudnya itu adalah total tuh 2.000 untuk karyawan tetap. Indirect itu supporting. Ya kan banyak juga emang kita pakai pihak ketiga untuk support. Jadi emang bukan karyawan yang utama gitu ya. Untuk pemasaran dan sebagainya gitu ya. Terus kita itu sebenarnya di sini ada sedikit, nah ini ada visi misi juga ya. Ini yang teman-teman bisa lihat gitu ya. Ketika apa namanya kita berada di salah satu company yang emang menjadi multinational company, secara visi misinya itu jelas gitu ya. Apa aja sih visi misinya? Di sini ada yang paling relevan dengan kita gitu ya. Provide itu ya, provide better nutrition. Bocor ya. Jadi sebenarnya salah satu misi ataupun salah satu tugas yang menjadi tugasnya company itu sebenarnya kita gimana caranya bisa mendistribusikan ataupun lebih memprovide ya, menyediakan produk-produk nutrisi untuk masyarakat. Sebenarnya satu nafas ya dengan kita sebagai profesi gizi gitu ya. Kenapa? Karena kita juga pengen gimana caranya masyarakat Indonesia itu mendapatkan gizi yang baik, ya kan? Salah satunya dengan asupan nutrisi yaitu adalah susu. Dan itu juga menjadi kayak nafasnya Frisian Flag gitu ya. Untuk juga senantiasa mendistribusikan produk-produk kita ke seluruh Indonesia dengan dengan harga yang lebih terjangkau. Oke, ini sedikit ya gambaran teman-teman, ada sedikit video yang kita buat saat ini untuk memperingati ataupun menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-77 gitu ya. Kita bikin short video, mungkin ini akan sedikit menggambarkan kondisi di Frisian Flag itu seperti apa. Oke, kita coba cek sedikit ya. Saya share dulu ya. Bebas memilih beragam cara untuk membangun negara. Setiap orang dapat berkontribusi dengan segala keahlian dan semangat progresif untuk terus maju. Dimulai dari diri sendiri dan keluarga.
untuk membawa manfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Menjadi sosok kemajuan bagi bangsa. Menyediakan gizi terbaik untuk keluarga Indonesia. Nah, di kita itu juga ada mempersiapkan generasi terbaik untuk bangsa, Mendorong perekonomian untuk keluarga. untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Menjaga kelestarian lingkungan dan hidup berdampingan dengan alam. agar terus dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang. Spirit kolaborasi melaju kuat bersama. Untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Oke, itu saja. Tadi sebenarnya ada juga yang di production itu ya. Jadi gambarannya sebenarnya profesi yang bisa kita masukkan itu masuki itu sebenarnya banyak, bukan profesi ya. Posisi yang bisa kita masuki itu banyak ya. Untuk kita sebagai yang punya disiplin ilmu di bidang gizi itu ada beberapa yang emang bisa kita tempatin gitu ya di industri makanan dan minuman. Oke. Nah, di mana aja sih Kang sebenarnya gitu ya yang profesi kita bisa masuk gitu ya. Dan saat ini apakah juga ada alumni-alumni yang masuk di sini? Harusnya tadi banyak ya. Bahkan Teh Inot itu juga ternyata beliau pernah di QC gitu ya. Dan Kang Maman ternyata juga pernah di Frisian Plate ya kan. Artinya sebenarnya tuh kita tuh punya apa ya? Punya kesempatan yang jauh lebih banyak ketika kita udah lulusan di jurusan gizi. Tinggal kita aja mau menentukan di mana dan akan berkarya seperti apa. Ya, ini akan coba sedikit jelasin terkait dengan end-to-end proses. Maksudnya end-to-end proses itu sebenarnya ketika kita tadi ya produksi sebuah makanan itu ataupun sebuah minuman yang akan dipasarkan ke customer atau konsumen itu kan dimulai dari pengolahan bahan baku ya kan, ada juga proses produksinya ya kan, setelah proses produksi dikemas itu harus dipasarkan gitu, ada tim sales and marketing. Setelah itu juga mungkin untuk ningkatin kapabilitasnya teman-teman di employee gitu ya, itu juga ada people development. Nah sebenarnya ketika kita disiplin ilmunya di bidang gizi ini kan di mana aja gitu ya. Ketika di production kita itu bisa masuk di QC ya kan, quality control gitu ya, dimana salah satu tugas QC ini kan sebenarnya ke rilis produk, jadi memastikan produk yang dirilis ataupun dijual ke pasaran itu aman ya kan. Dan sebenarnya kalau sana udah bilang QC itu udah ada SOP-nya gitu ya, udah ada SOP-nya, standar operasional prosedurnya dan sebagainya. Jadi pas teman-teman masuk ke QC juga jangan khawatir ya kan, nanti kerjanya ngapain aja. Itu kan ada proses training ya kan, terus juga SOP-nya juga jelas, hal-hal yang emang sifatnya itu job description di perusahaan itu sebenarnya komplit banget. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika kompetensi terkait dengan hal yang sifatnya itu adalah teknologi pangan kurang unggul dan dalam ini gitu ya, artinya saya agak kurang pede, tapi jangan khawatir ketika udah meet kompetensinya dengan kompetensi yang dibutuhkan sama company secara personality ya, nanti untuk yang sifatnya itu job description itu bisa ngikutin sebenarnya. Terus yang kedua di mana lagi Kang? Kita bisa masuk di research and development. Research and development ini adalah orang-orang yang mendevelop sebuah produk. Contoh, ketika kita mau launch produk baru nih, let's say ya, kita katakanlah ini saya agak ini aja ya. Katakanlah let's say untuk memproduksi produk susu cair, katakanlah rasa gula aren gitu. Nah itu yang ngedevelop produknya siapa? Itu R&D ya kan, baik itu tesnya, kandungan nutrisinya ya kan, dan sebagainya. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita kerja di bidang nutrisi itu yang dijual itu mostly adalah hal-hal yang berbau nutrisi. Jadi yang kita expose itu pasti nutrisi produknya. Coba cek deh ketika teman-teman beli produk susu gitu ya, yang diekspos itu pasti nutrisinya, di dalam kandungan itu ada apa aja, untuk apa dan sebagainya. Itulah partnya kita gitu, di sana. Untuk juga kita ikut kontribusi untuk bisa mendevelop sebuah produk. Langsung juga ada dairy development program. Kalau dairy development program ini sebenarnya lebih ke kita provide susu cair ya, susu cair yang ada di para peternak. Jadi karena basic kita ini basicnya adalah perusahaan koperasi susu. Jadi si orang-orang di Belanda ini sangat concern di para peternak di Indonesia. Jadi kita itu biasanya mendampingi mereka untuk bisa memastikan kualitas produk susu yang disuplai ke Frisian Plate itu bagus.
Ya, kenapa? Karena juga kita masih banyak ya kebutuhan susu cair atau susu segar dari para peternak di Indonesia. Walaupun secara kebutuhan kita jauh lebih gede dari itu ya, tapi kita emang fokus untuk bisa memberdayakan mereka. Ya. Kalau di sales marketing apa sih Kang gitu ya? Kita ada yang namanya itu divisi medical marketing. Medical marketing itu sebenarnya lebih banyak untuk kita tuh kayak jadi delegasi nih. Bahasanya jadi nutritionistnya Frisian Flag untuk bisa menjelaskan ke healthcare profesional. Healthcare profesional itu kayak dokter anak, dokter objin gitu ya. Kan secara keilmuan mereka emang pasti di bagian kedokterannya, medisnya gitu ya. Tapi di bidang nutrisi harusnya kita jauh lebih unggul kan. Makanya di sana kita biasanya menjelaskan terkait dengan basic nutrition. Gizi-gizi dasar ya yang kita jelasin gitu ya. Fungsinya protein, kita ada kandungan ini, dan juga kita biasanya ngejelasin terkait dengan product knowledge. Ya. Terus kalau people development biasanya kita juga ada namanya itu medical training manager ya. Medical training manager itu ada satu orang yang khusus dia men-training para karyawan terkait dengan basic nutrisi ya kan. Makanya kalau seandainya tadi ya keilmuan yang di ini mungkin yang kalau dijelasin ya teknologi pangannya masuk gitu ya. Kimia pangannya masuk, dan juga lebih ke gizi dasar. Spesifik gizi klinik dan sebagainya emang di industri makanan dan minuman kita emang nggak terlalu banyak bersentuhan ya kan. Tapi kalau terkait dengan gizi dasar itu yang emang fundamental atau untuk kita gunakan di profesi gizi industri makanan dan minuman. Oke. Nah, ini adalah perjalanan yang akan coba sharing. Mudah-mudahan juga teman-teman bisa berminat ya untuk bisa masuk ke gizi industri gitu, ataupun industri makanan dan minuman. Itu titik poinnya tuh, entry poinnya itu masuk di Frisian Flag itu tahun 2009 itu sebagai medical representative ataupun medical delegate ya, yang Akang tadi bilang gitu ya, sebagai ambassador-nya Frisian Flag untuk bisa menjelaskan produk-produk nutrisi ataupun basic nutrisi ke teman-teman healthcare profesional yang lain gitu ya. Bisa itu tadi ada ibu bidan, ada dokter anak biasanya, ataupun dokter objin gitu ya. Terus yang kedua ada kompetensi yang lain nih yang juga kita harus juga dapat gitu ya. Gimana kita juga harus sini itu kayak bangun relationship ya dengan bisnis partner, karena again ketika kita masuk industri makanan dan minuman itu kita emang berhubungan sesuatu dengan hal yang sifatnya komersial ataupun bisnis. Makanya tidak bisa dipungkiri gitu ya, ada kompetensi yang lain yang harus kita siapkan. Makanya tadi relevansinya kenapa juga kita harus berorganisasi ini loh. Ketika kita berorganisasi itu loh kepake loh sebenarnya gitu ya. Ketika kita harus gimana cara kita approach, contoh sederhana nih. Teman-teman panitia yang approach pemateri ya kan, itu kan sebenarnya lagi belajar nih gimana kita caranya approach customer gitu. Ya enggak sih? Nanyain Kang bersedia atau tidak, ini loh tornya dan sebagainya. Itu tuh proses yang teman-teman lakuin dalam hal ini untuk meningkatkan kompetensi yang lain untuk kita support di di dunia setelah lulus, yaitu dunia kerja itu ya. Dan juga biasanya kita juga creating activity, increase brand awareness. Biasanya kita bikin activity ya, kayak kelas ibu hamil ya. Ketika ada kelas ibu hamil biasanya kita ngisi tuh ya ke ibu hamil, kayak penyuluhan lah ya, kalau gizi masyarakat itu penyuluhan. Nah, kita juga ada partnya di sana sebagai ambasadornya perusahaan untuk bisa ngasih penyuluhan ke customer gitu ya, terkait yang tadi product knowledge dan sebagainya. Dan sebenarnya banyak hal di sini sebenarnya yang akan juga jalanin, terutama setelah jadi medrep itu jadi supervisor gitu ya, masih di area Bandung gitu ya. Terus jadi key account eksekutif, jadi junior key account manager, dan terakhir sekarang jadi key account manager gitu. Jadi sebenarnya dalam 13 tahun ini kita nggak hanya berada di satu posisi. Jadi ketika kita bilang menjadi seorang profesional, ya kan tadi ya bilang ketika kita masuk ke gizi industri itu udah jadi masuk seorang profesional. Ketika masuk seorang profesional sebenarnya itu ketika kita dituntut untuk bisa masuk di berbagai posisi. Kalau bahasa istilah kita tuh namanya cross function. Jadi kita nggak hanya ada di satu posisi ya tadi jadi seorang ambasador, tapi ketika kita udah naik level, yang harus kita asah juga terkait dengan leadership, manajerial dan sebagainya. Jadi teman-teman yang tadi teman-teman lihat ya penjelasan dari mulai pertama sampai terakhir dari teman-teman pemateri gitu ya. Sebenarnya itu ketika kita
punya passion untuk berkarir itu ya tadi banyak hal yang nanti akan teman-teman dapatkan gitu. Dan hal ini sebenarnya sangat menarik untuk orang-orang yang senang challenging ya. Terus yang kedua, dia mau bekerja di bawah tekanan. Ya dong, karena kita kan juga namanya bisnis ya gitu ya. Kita ditekan bos gitu ya, ataupun dikejar target dan sebagainya. Itu hal yang biasa. Tapi itu nanti akan sejalan dengan apa yang kita dapat. Oke. Waktu saya nggak banyak, ini sedikit gambaran aja ya. Gimana cara kita nge-build selling story. Di mana partnya nutrisionis ataupun kita sebagai tenaga gizi juga memasukkan hal seperti ini nanti mengarahnya kemana? Ya kita akan nanti mengekspos produk kita terkait dengan nutrisi. Ini sedikit gambaran aja teman-teman nih. Kategori rule itu sebenarnya lebih ke ngeliatin ketika kita mendevelop sebuah produk. Contoh nih produknya ready to drink. Ready to drink itu kan banyak ya, nggak hanya Frisian Flag. Ada Indomil, ada Milo dan sebagainya gitu. Ini bocoran ya ketika teman-teman mau masuk ke perusahaan makanan dan minuman, salah satu yang produksi terkait nutrisi ya. Ini salah satu perusahaan ini. Ada Nestle gitu ya. Ada berbagai perusahaan yang lainnya. Ketika kita mendevelop sebuah produk dan kita mau bikin selling story gitu. Selling story itu kita mau bikin sesuatu story ke customer biar diterima nih. Salah satunya contoh ini adalah kategori role-nya ketika sebuah produk ini ready to drink. Ini sebenarnya masuk, ini kita kalau mau masuk ke market apa aja sih gitu ya. Oh ini bisa nih, starter of the day. Maksudnya apa starter of the day itu kan ketika kita bangun gitu ya. Ketika kita bangun, kan kita itu sebenarnya butuh asupan ya. Butuh asupan nutrisi. Oke, ternyata produknya RTD itu bisa dijadiin sebagai salah satu makanan untuk sarapan. Makanya kita bikin selling story nih, energi yang dibutuhin untuk sarapan apa aja ya dan sebagainya gitu. Nah itu sebenarnya secara definisi itu emang kita menyangkut ke berbagai insight ya. Di sini berbagai insight dan nanti kita sebagai ahli gizi menerjemahkan kira-kira selling story-nya yang masuk untuk sarapan akan kita ekspos nutrisi apa aja ya yang kita bisa klaim. Ya gitu aja. Oke. Next, nah ini juga sama, kita juga punya rangkaian produk untuk coba di sini teman-teman lihat ya. Ketika kita ngelakuin membuat selling story gitu ya. Kita di sini akan mengekspos nih. Kita punya namanya produk susu bendera gitu. Ternyata susu bendera itu kan mengandung semua produk nutrisi dalam tanda kutip ya. Yang akan kita ekspos dia ada proteinnya, ada omega 3-nya, ada omega 6-nya untuk nutrisi otak gitu ya. Terus ada untuk pertumbuhan perkembangan dan sebagainya. Nah, fungsinya kita apa ya? Nanti fungsinya kita juga menjelaskan hal ini ke customer. Menjelaskan hal ini ke healthcare profesional. Dan ini kan partnya kita. Gak mungkin hal ini dijelasin sama orang yang belajar di, let's say ya gitu ya, di statistik secara spesifik gitu ya. Kan ini memang ranah